satu contoh pertunjukan bagaimana seorang capres yang ketika dia panik, dia langsung mencari satu solusi yang sangat instan dan sesuai dengan arahan-arahan atau saran-saran para konsultannya, konsultan politiknya gitu. Jadi ketika konsultan bilang merah, langsung merah mereka. Bilang pink, langsung pink. Jadi mereka ngikut aja gitu ya. Jadi kalau dibilang ke Pangandaran, langsung ke Pangandaran semua itu. Jadi Anies dan Prabowo sama-sama datang ke Pangandaran untuk bertemu dengan Ibu Susi. Itu bagi saya itu adalah sebuah arahan dari pembicaraan yang selama seminggu terakhir ini itu memang banyak sekali dibicarakan oleh para pengamat dan lembaga survei. Jelas lebih pilih Ganjar. Susi Pujiastuti bantah telak klaim Gerindra masuk jadi Dewan Kehormatan Bapilu dan tolak masuk tim ses Prabowo. Kapokmu kapan? Banyak ya, Bu Susi ya, segala macam lah ya, Pak Umum Mukhtar ya, PS Persib, segala macam, banyak sekali ya yang sudah siap bergabung sama kita ya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menegaskan bahwa dirinya hingga saat ini belum menjadi bagian dari tim kampanye partai atau capres manapun. Hal itu disampaikan untuk merespon klaim Partai Gerindra bahwasanya Susi telah menjadi anggota Dewan Kehormatan Bapilu Gerindra Jawa Barat. Susi tegas membantah klaim yang dibuat Gerindra. Bahkan, Susi mengaku tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Bapilu. Sebelumnya, Ketua Bapilu Partai Gerindra Jawa Barat, Aris Marsudianto mengklaim bahwasannya Susi Pujiastuti sudah menjadi bagian dari badan yang ia pimpin. Perempuan berusia 58 tahun itu ditempatkan pada posisi Dewan Kehormatan Bapilu Gerindra Jawa Barat. Sebagai catatan, Susi adalah tokoh yang diperebutkan sejak Pilpres 2024 ini bergulir. Semua capres mulai dari Prabowo Subianto, Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo sudah mengunjungi kediaman perempuan yang terkenal tegas di Pangandaran, Jawa Barat dalam tahun ini. Cawapres pendamping Anies Muhaimin Iskandar pada bulan lalu mengaku sudah mengajak Susi bergabung untuk jadi bagian dari tim kampanyenya atau Timnas Amin. Belakangan santer beredar isu bahwasanya Susi telah menjadi bagian Timnas Amin. Nah, ketika dimintai konfirmasi soal isu tersebut beberapa hari lalu, Anies mengaku belum bisa memastikan karena struktur Timnas Amin masih dalam proses penyusunan. Wah, harusnya sih malu ya, terutama kubunya Prabowo. Sudah mengklaim bahwa Susi masuk kubu mereka, mengklaim sudah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Bapilu, malah kena bantah telak sama Susi. Ya begitulah kubu Prabowo yang sangat ingin sekali berkuasa. Birahinya sudah memuncak, libido kekuasaannya sudah di ujung tanduk, tidak ada yang bisa membendungnya. Maka dari itu, mereka menggunakan berbagai macam cara licik dan tipu daya agar masyarakat merapat mendukung Prabowo. Prabowo yang dulu dan sekarang memang gak pernah berubah. Masih beringas dan kelihatan nafsu banget kalau mau berkuasa. Ini sudah menjadi tanda bahwa negara Indonesia bakal hancur dan gak bisa bertahan dalam waktu lama jika dipimpin sama yang bersangkutan. Maka satu-satunya jalan untuk memenangkan negara ini adalah dengan mendukung Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena jika Prabowo berkuasa, kita akan melihat adanya hari depan yang suram, apalagi dia sering berkata jika 2030 Indonesia akan bubar. Dan dia mungkin saja dengan segenap cara bakal melakukan hal-hal untuk membuat Indonesia bubar. Seperti yang ia katakan, yang katanya mengutip buku novel yang gak jelas fiksi itu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Indonesia adalah mencoblos Ganjar. Kita harus memperjuangkan Ganjar sebagai sosok yang memimpin negara ini. Mungkin dia banyak kekurangan, tapi dia tidak beringas dan bengis. Apalagi sampai menyengsarakan rakyat, seperti yang dilakukan oleh yang sudah-sudah pada tahun 98 dengan cara menculik para aktivis yang ingin merdeka dari penjajahan Orba. Cara melepaskan Indonesia dari orang-orang yang berniat untuk berkuasa dan menghalalkan segala cara untuk menang adalah mendukung Ganjar, dan rakyat Indonesia harus bergerak seluruhnya. Bagi mereka yang masih golongan putih, silakan pilih dan coblos yang berambut putih. Masuk tidaknya masih ada golongan, yaitu golongan rambut putih ya. Tabiat kubu sebelah saat ini sudah terbongkar dan tinggal kita bawa narasi-narasi bahwa rakyat Indonesia tidak mau dikuasai oleh segelintir orang, namun dipimpin oleh pelayan yang jiwanya benar dan tak punya ambisi semengerikan itu. Kita butuh pelayan bukan penguasa, kita butuh Ganjar bukan penculik. Bagaimana menurut Anda?
Jadi Bapak Ibu sekalian, energi yang dipakai di JIS itu menggunakan itu semua. Bukan rumputnya yang pakai net zero Pak, tapi atapnya. Kalau rumputnya biar urusan FIFA itu ramenya Pak. Memalukan, lapangan JIS tergenang air, pertandingan Piala Dunia tertunda. Warganet emosi, Anies nggak becus bangun JIS, drainase buruk, atap canggih nggak berguna. Hai, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Pertandingan antara Brazil versus Argentina yang semula dijadwalkan kick off pukul 19 WIB terpaksa ditunda 30 menit setelah lapangan JIS ditemukan tergenang air, terutama di sisi barat dekat bench kedua tim. Hujan yang mengguyur sekitar 1 jam sebelum pertandingan dimulai diduga kuat sebagai penyebab genangan tersebut. Sekitar 10 petugas lapangan terlihat sibuk mengusahakan agar lapangan kembali layak pakai yang membutuhkan waktu kira-kira 30 menit. Akhirnya, lapangan dapat dipulihkan dan pertandingan dijadwalkan ulang untuk berlangsung pukul 19.30 WIB. Dan dari pantauan inilah.com, Anies tiba Tribun Timur JIS 10 menit menjelang kick-off yang ditunda hingga pukul 19.30 WIB. Dari kejauhan, Anies tampak dikawal ketat oleh beberapa orang. Kedatangan Capres yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan PKB itu tampak langsung disambut para supporter yang telah memenuhi Stadion JIS. Tak sendirian, Anies juga mengajak sang istri, Ferry Farhati, menyaksikan laga antara tim Samba versus La Albi Celeste. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu tidak mau mengomentari persoalan lapangan Jakarta International Stadium yang sempat tergenang air menjelang laga perempat final Piala Dunia U17 antara Brasil kontra Argentina. Capres yang diusung Nasdem ini menyarankan awak media untuk menanyakan persoalan ini kepada Induk Sepak Bola Dunia FIFA. Saat disinggung terkait atap JIS yang sejatinya bisa dibuka tutup guna menghindari genangan dan hujan, Anies juga tak mau berkomentar. Beginilah kalau stadion dibangun asal jadi, padahal uang yang dihabiskan hampir 5 triliun, tapi drainasenya saja nggak beres. Sudah benar sih saya bilang dari dulu JIS ini cuma stadion standar kabupaten. Pejabat-pejabat berikutnya lah yang diwarisi masalah yang ditinggalkan akibat membangun tanpa kompetensi. Melihat hal ini banyak warganet yang memberikan respon yang sangat muak dengan Anies Baswedan sebagai pihak yang membangun JIS. Seperti kata netizen dengan akun @bangaim600 mengatakan dengan sindiran yang menohok yang mestinya di tengah lapangan dibuat sumur resapan ala Bapak Sumur Resapan. Kemudian kata akun @daniel2009, Anies lebih layak menjadi bupati, itu pun sudah ketinggian. Dan masih di cuitan yang sama, ia juga mengatakan bahwa sebelumnya JIS tidak memenuhi syarat untuk event sepak bola internasional, diantaranya karena bus besar yang membawa rombongan pemain dan ofisialnya tidak bisa masuk sebab plafonnya kerendahan. Dan yang paling aneh, itu dibangun dengan biaya hingga 5 triliun coy. Itu terjadi karena gubernurnya waktu itu memang levelnya cuma level kabupaten. Bahkan menurut akun @jalan sunyi kaki, JIS stadion yang mewah dan megah sama seperti kata-kata pembuatnya, tapi tidak berfungsi sesuai standar kegunaan. Sama juga seperti pembuatnya, hasil kerjanya tidak jelas juga. Memang jika diperhatikan berdasarkan pantauan pewarta, terdapat sejumlah titik genangan air di sekitar area bench pemain dan di sisi barat lapangan. Melihat peristiwa ini memang lucu ya, ini semakin memperlihatkan Anies sulit introspeksi, terlalu negatif thinking sehingga masukan dan kritikan dari orang lain dia anggap sebagai upaya untuk membunuh karakternya. Apa yang ia lakukan selalu benar, sehingga ia merasa tidak pernah salah. Kalau ada temuan kesalahan dari pihak lain, itu dianggap sebagai kesalahan mereka, bukan kesalahan Anies. Anies ini ibarat pemimpin yang cuma mau terima jadi dan terima pujian, lepas tangan dan menunggu semuanya beres. Makanya dia tidak tahu jika ada yang amburadul. Anies ini terlalu kelas kepala, susah diajak maju. Dia berjalan di atas jalurnya sendiri, meski jalurnya kadang menuju ke jurang. Orang lain menganggap Anies konyol, dia nggak peduli. Jadi ada masalah apapun biasanya tidak akan ada banyak perbaikan. By the way, katanya atapnya canggih, tapi kok nggak bisa ditutup saat hujan? Masa sudah rusak sih? Bagaimana menurut Anda?